berserakan atau gimana. Jadi jalannya hati-hati. Nanti di situs Kerto dipandu sama Mas Kaji lagi. Iya. Oke, Cuma merapikan. Nah, oke teman-teman, ketemu lagi sama saya. Saya juga nyepeda ke sini, tapi ada motornya, jadi lebih cepat. Nggak jauh kan dari museum. Selamat datang di situs Cagar Budaya Kerto. Di lokasi teman-teman berdiri ini dulunya diduga adalah salah satu dari bagian keratonnya Sultan Agung yang diduga adalah sebagai Siti Hinggil. Siti itu adalah tanah, Hinggil adalah tinggi. Bisa dilihat teman-teman di sekitar sini. Ketinggian tanah di sini memang lebih tinggi daripada sekitarnya. Dan orang-orang sini zaman dulu nyebutnya adalah lemah dhuwur. Ketinggiannya kira-kira 1 sampai 1,5 meter. 1 sampai 1,5 meter dibandingkan tanah-tanah yang lain. Jadi dalam bangunan keraton itu pasti ada yang namanya Siti Hinggil. Dan teman-teman kalau di Keraton Jogja, Siti Hinggilnya adalah begitu teman-teman mau ke museum keraton atau ke kebun itu, bangunan sebelah utara atau sebelah kirinya itu kan harus naik tangga. Siti Hinggilnya di situ. Nah, zaman Mataram Islam itu Siti Hinggilnya zaman Sultan Agung ya diduga kemungkinan di sini. Dan sekarang baru ada kegiatan ekskavasi atau penggalian. Tapi mohon maaf kita belum bisa melihat karena biasanya mulainya jam 9. Nah, ini adalah sisa-sisa struktur bangunan yang ada zaman Sultan Agung dulu. Dan yang tadi di ruang Kerto atau di museum itu ada replika umpak. Itu adalah replika dari umpak yang ada di sini. Ini adalah umpak asli dari Keraton Kerto, merupakan soko gurunya. Soko guru itu biasanya 4, tapi di sini yang ketemu hanya 3. Dan yang bisa kita lihat hanya 2, karena yang ketiga itu sudah dibawa zaman Sultan HB9 untuk membangun masjid di Taman Sari, yaitu Masjid Soko Tunggal, dan itu adalah yang paling utuh dan yang terbaik. Yang ada di museum tadi replikanya mencontoh yang ada di Masjid Soko Tunggal. Jadi kalau soko gurunya segini, itu teman-teman bisa bayangkan seberapa besar bangunan pendopo dari Siti Hinggil tersebut. Tapi seberapa besarnya yang bisa kita lihat hanya segini, karena mohon maaf, kemungkinan kanan kirinya ini sudah dibanguni itu juga ya. Nah, itu dulu sisanya ya bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa bergeser ke arah sana. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ekskavasi, teman-teman bisa nanya lebih lanjut karena kita punya arkeolog juga di Museum Pleret, yaitu Mbak Afi. Nah, ini arkeolog kita, jadi tentang ekskavasi, tentang penggalian, dan tentang informasi di sini Mbak Afi juga sudah ngelotok. Karena Mbak Afi juga bagian dari koleksi Museum Pleret, koleksi hidup. Monggo bisa di sini teman-teman.
Nah, yang di situ itu adalah umpak yang lain. Nah, tapi mohon maaf, bentuk umpaknya juga sudah tidak utuh lagi karena biasanya zaman dulu itu dipakai untuk ngesah arit jadi wungkal. Umpak beralih fungsi jadi wungkal. Jadi buat ngesah arit, ngesah pisau dan yang lainnya. Dan uniknya di sini kan ini rata-rata pakai batu bata ataupun batu putih atau tuf. Tapi kita juga menemukan andesit. Nah, diduga ini dulu adalah salah satu gerbang masuk dari Sitinggil. Itu adalah unda-undaan atau tangga. Dan uniknya lagi ini adalah batu andesit. Dan batu andesit itu biasanya dipakai untuk candi. Dan salah satu dan beberapa bisa dilihat itu ada batu-batu yang merupakan kuncian dari bangunan candi. Jadi dan ada lagi yang di bawah itu ada ornamen atau reliefnya. Jadi bisa jadi dulunya di sini sebelum Mataram Islam atau zaman Mataram kuno atau setelah Mataram kuno bisa jadi di sini ada bangunan candi yang kemudian dialihfungsikan menjadi bangunan yang lain. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan bisa langsung ke Mbak Ayu Oktavi yang seorang arkeolog.